ku sadari bahwa kaulah yang terindah. Ku telah cukup tersiksa tanpamu. Selalu yang ku rasakan hampa temani sepiku. Akhirnya ku butuh cinta darimu. Apalah artinya hidupku tanpamu. Kau selalu hantui diriku. Haruskah ku temukan dirimu di hati yang lain? Ku hanya inginkan kamu. Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Wih, planet bumi. Nggak center jagat aja. Karena yang kece itu tamunya Ki yang kece. Oh, yes. Iya kan. Rizky Jenderal guys, ya kan. Apa kabar Ki? Baik. Baik ya Ki. Jadi lu itu kalau di Jenderal yang paling banyak bawa cerita sebenarnya gitu. Apa itu cerita? Tapi lu nih awalnya bukan ini ya Ki ya, bukan vokalis kan lu? Bukan. Awalnya tuh, tapi memang basicnya sih gue emang vokal gitu. Terus gimana? Cuman ceritanya? lebih awal gue masih ini flashback ya lah ya. Dari gue SD itu memang religius gue dulu itu. Jadi gue sering ikut pengajian segala macam itu. Asal muasalnya itu bakatnya dari vokal itu dari pengajian. Sering tilawah segala macam dulu. Tapi nggak nyanyi. Nggak nyanyi. Cuman ya artinya ketemunya itu dari jadi vokal itu ya gara-gara itu. Baru langsung tertarik sama gitar dulu. Pertama kali gue gitaris itu waktu masih SMA dulu itu. SMP malah. SMP udah jadi gitaris. Cuman gua lu ngeband sama apa namanya Majesty itu kayak mana ceritanya? Ali Season. Awalnya tuh gua kru nge-kruin Ali dulu itu. Oh iya lu. Pertama kali gua muridnya dia dulu. Murid gitar dulu itu kan waktu masih SMA dulu itu. SMA. Lu belajar gitar sama belajar gitar sama dia. Cuman gua dulu tuh faktor karena nggak ada biaya ya kan. Nggak ada biaya. Gua malah udahlah lu gak usah bayar katanya. Lu nge-kruin gua aja katanya. Yaudah gua nge-kruin dia waktu itu masih di Season ya kan. Sering ikut festival ya. Ya lu tau lah enggak. Season siapa yang gak tahu dulu juara terus lah ibaratnya. Band rock ya kita juga yang namanya waktu masih kenal-kenal musik rock gitu apa festival itu boleh juga Season ini kan menang terus ya kan. Progres istilahnya kan Lampung dulu kan pertama kali cikal bakal progresif untuk festival itu ya Season itu. Iya. Jadi apalagi gue dulu dicekokin lagu-lagu Dream Theater, Planet X, yang aneh-aneh lah pokoknya musik gitu. Dari situ gue udah
lu aja lo jadi vokal kata si Ali. Oh. Karena dulu vokal pertamanya itu Sestu Ah, sama Elan kakaknya Tito. iya, iya. Nah, gue suruh gantiin si Elan zamannya Bang Elan. Iya tahu Nah, gue. Bang Elan. Gue pernah nonton lu tuh vokalnya beda. Lu main gitar sambil backing vokal waktu itu. Di mana itu ya? Unila ya? Di Lok apa ya? Festival Lok Selebor apa ya? Bukan. Belum pernah gue kalau Lox Labor, ajang Lox Labor belum pernah. Paling ajang ini waktu masih ya biasa festival kampus gitu lah. Festival kampus memang pernah gue gitar. Gitar. Lu berdua Ali tuh. Ali gitar 1. Oh enggak, bukan. Bukan ya? Bukan gue itu. Si siapa ya? Lupa gue. Dedi apa nggak salah. Dedi gitarisnya Majapahit. Gitarisnya Argo sama Tito dia. Iya. Dia berdua gitar lead. Terus Bang Elan udah apa nggak nyanyi di situ, lu yang nyanyi Ya, gantiin. gantiin dia karena Bang Elan dulu sibuk. Kalau nggak salah udah kerja apa gitu, dia lupa gua. Yang jelas gue masuk di situ kan. Karena sebelumnya itu vokalis sesudah Elan itu si Rio, kawan gua dulu itu, kawan SMA. Kawan SMP dulu. Nah, pas Lox Labor itu Rio vokalisnya. Iya. Rio karena masuk polisian, masuk polisi baru ganti gua gitu nggak. Oh. Ya pertama kali festival gua juara 1 segala macam itu ya dari pas season itu sih. Kampus di UBL segala macam. Oh, udah mulai kelihatan ya lu ya. Dari situ. Dari situ Deska ngeliat lu. Enggak. Justru gua pas ketemu Deska itu pas gua band nama Bonik sama Hardian. Oh gitu. Iya, Bonik sama Hardian gua dulu masih sama Pani, Eugene. Iya. Oh iya, Pani, Ardian, Bonik sama gua lu. sama Andes. 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 Itu apa nama bandnya dulu tuh? Dulu kan mereka itu kan seneng sama Ceylon Seven. Oh, Sela-Selaan. Cuman gue sendiri yang bumerang. Cuman gue sendiri yang rock klasik. Sisanya pada komersil semua lah. Kalau Hardian bebas. Oh, maksudnya lu dulu ngeband tuh ala-ala ngeband aja ya? Iya, salah-salah aja. Iya, dulu itu seneng-seneng aja gitu. Seneng-seneng aja gitu. Ngeband. Seharusnya sih gue itu pengennya ngegitar. Cuman karena keterbatasan gue nggak punya alat ya kan. Jadi udah lu vokal aja kata si Hardian Andes. Lu nggak bakat jadi gitaris, halut gitu. Lagunya neoklasikal terus. Bete mereka kan. Iya, mereka kan pengen maju lah istilahnya, bawa lagu-lagu progres kayak itu. Gua kan nggak sanggup gua kalau progresif Dream Theater segala macam, bukan ini gua kan. Makanya gua disuruh jadi vokalis aja dulu. Pertama kali itu recording, bener-bener recording ya, maksudnya lagu-lagu ciptaan itu ya sama mereka, sama rekamannya sama Deska gitu. Enggak, sebelum sama Deska malah udah duluan nama Pani sama Bonik dulu. Rekamannya di mana? Lagunya itu sama Boni. Iya, sama Bonik basis. Iya, tahu. Nah, itu bawa lagu apa ya gue ciptaan Pria Biasa dulu itu. Itu lagu pertama kali yang lu rekam. Lagu Pria Biasa. Serius Ki, yang pertama kali yang lu rekam. Yang diakuin nama Martin lagu. Katanya lagu Martin. Ya, dulu kan tahu sendiri kan, masih siapa itu yang bawa lagu Pria Biasa, dia nggak tahu yang menyiptainnya orang jaga bahaya gitu. Ya pokoknya udah tersebar lah di Unila itu lagu. Masih inget nggak Ki lagu Ki? Pria Biasa itu. Refnya gimana? Yang jangan bersedih bila ku pergi nanti, jangan menangis bila ku tak kembali, carilah penggantiku yang pantas bersamamu. Sela-sela gitu lagunya. Tapi itu dirilis gak sih di? Enggak ya. Tapi sempat recording di IMC dulu itu. Lagu itu sempat recording sama IMC. Yang nyanyi lu juga? Iya, yang nyanyi gua. Gak lama itu gua banyak band gua enggak. Iya oke. Udah terlalu banyak. Enggak dari situ. Dari situ gua pindah ke sama Pian di bass. Majesty juga. Enggak, gitaris. Pokoknya di Majesty itu kan rata-rata musisi semua lah ya. Di gang-gang di daerah Jagabaya itu ada namanya Gang Palem. Iya. Itu dari Idet tuh, Dedi Suara Mas. Itu kan dulu drummer season. Iya. Nah, jadi gue pindah studionya tuh sebelahan gak. Jadi saling
kompetitif, saling bersaing gitu. Rebutan lu. Nggak rebutin sih, maksudnya si Ali lagi vakum kan, karena dia kan dulu masih studi di Universitas Pasundan dulu, sekolah Maksudnya musik. ngajakin festival ya. Karya cipta lagu kalau nggak salah dulu almarhum Saipul Anwar dulu itu jurinya. Iya, paham. Nah gue sama Pian, sama Hardian, Bonik, Benny Taurus, Benny Potters dulu, ex Potters dulu drummernya sama vokalisnya gua waktu itu. Ya bawa lagu model-model ada band gitu sih, sama Benny lain lagi. Ya maksudnya yang referensinya dari ada band gitu lagu-lagu. Tapi kalau gua sendiri sih nggak ke situ referensi gua. Ada band zaman dulu. Yang zaman Baim kan? Bukan, zamannya udah Doni. Udah Doni ya? Udah Doni. Oh iya. Zamannya Doni. Tapi yang pas lagi album pertama kalau nggak salah yang pas udah ganti Baim itu. Oh, Manusia Bodoh dong berarti. Ya, bukan. Walau badai menghadang itu. Oh iya. Era-eranya itu dulu itu. Walau badai menghadang. Ya, mereka pada ininya ke sana, arah vokal gua dulu kan ke sana gitu. Waktu range belum naik. Iya. Ya ngasah vokal itu ya sebetulnya dari situ gua. Dari situ. Range lo jadi luas banget itu. Range luas. Memang dulu kan gue sering ngulik gitu. Tapi nguliknya bukan ngulik vokalnya gue dulu. Ngulik gitar. Ngulik gitarnya, Iya, gitarnya. Terus nggak lama itu gue ngasah vokal kayak lagu-lagu power metal, voodoo. dulu gue lagu garapannya ya itu. Ya itu sama apa sih namanya? Gue lupa. Tuan Tanah, voodoo. Jaman-jaman festival dulu. Udah nggak lama itu mulai gue udah suka dengerin lagu-lagu Per Jam. Iya, mulai Britisan. Ya Britisan gitu. Nah itu pas udah zamannya si sama Benny sama Pian sama Ardian ini. Kalau masih sama Andes ini JAP ini lagu-lagu Sela, Cikustik gitu. Elemen. Iya. Zaman Elemen itu. Nah, baru meningkat lagi kan. Kalau nggak salah dari situ gue baru ke Flat. Nah, lu ketemu Deska gimana ceritanya? Deska itu dari Hardian yang kenalin sih. Iya. Itu kalau nggak salah gue masih di season kan. Si Deska ini katanya ngeliat. Lihat gue nyanyi vokal segala macam. Test drive lah ibaratnya dia datang ke rumah, coba recording lagu yang di atas langit itu. Lagu di atas langit itu. Posisi recordingnya itu di rumah gua itu. Oh, tempat lo. Di atas langit itu? Iya, di atas langit. Di atas langit tuh recording tempat lo. Ke rumah Deska gua. bawa alat apa memang pakai komputer lo? Bawa alat deh. Oh, dibawa alat. Komputer itu dibawa kamar gua itu, waktu kamar depan. Iya, itu tempat gua nginep situ kan. Situ terus lu tau mic-nya itu, mic gua itu, istilahnya mic buat ya mic biasa gitu lah. Iya, mic elektronik. Terus yang 20 ininya ribuan gimana, itu Des? kan. Buat meredamnya gimana? Pakai tisu nggak? Pakai tisu ikat karet lagi. Untung nggak 2, pedes kan kalau. Gila. Mic diikat karet 2 ya. Niat bener Deska dulu itu kan ke rumah bawa PC kan dulu itu dia boncengan. Iya. Boncengan sama Ardian dulu itu tek di situ. Ngerekam di atas langit. Ngerekam di atas langit itu. Nah keyboardis waktu dulu belum ada keyboard kan, belum ada keyboard. Jadi siapa yang main keyboard? Romi ada Romi sekarang ini dia punya wedding organizer yang Romi Enterprise itu. Oh. Itu pertama kali dia pemain keyboard. Iya. Gua dulu istilahnya di plat itu yang ngisiin lagu di atas langit itu, baru setelahnya Boy. Ya Boy ini Koin ya Boy Koin. Boy. Jadi awalnya itu di atas langit lagu pertama yang direkam di Flat. Iya. Yang lagu pertama di Flat itu ya lagu di atas langit. Itu. Terus personil awalnya lo, Deska, Hardian, Boy. Yang main drum siapa? Nopan. Ipan. Da Vinci. Nopan Da Vinci. Iya. Itu berlima itu ya dulu itu ya? Iya berlima. Berlima kan? Berlima. Di atas langit yang pertama. Dan gua taunya lu itu, gua tuh termasuk telat itu Ki. Telat tahu kalau lu itu penyanyi. Jadi tahu nggak? Lu kan main sama Deska kan berdua kan? Iya. Ke tempat Embi. Itu gue lagi bikin gaet. Tiba-tiba udah bikin gaet kelar. Gue tidur apa gue pulang gitu, gue nggak tahu tuh. Pokoknya besoknya gue cek
Pas gue cek tahu-tahu udah ada vokal. Lagu apa itu ya? Oh, yang diisi sama Daniel ya? Bukan. Daniel Ada. Rasuba. Lagu Endro. Iya. Aduh lagu apa yang pertama kali yang Cemburu. Iya. Nah. Ya kan? Dan aku tetap cemburu. Itu Gue karena dengerin. Mbi yang nyuruh itu. Iya kan? Gue kan datang kaget gue dengerin. Ini siapa yang nyanyi nih gue bilang kan? Rizky mana yang ini loh, nggak yang gitarisnya? Iya kan Rizky itu kan. Setahu gue yang ini yang apa? Dia tuh main gitar gue bilang kan. Jadi ada mau ngeband sama Deska. Iya, sama Deska. Oh, gue bilang kan. Keren juga ya vokalnya gue bilang kan. Kayak gitu. Terus gue ada satu waktu itu pas Jenderal mau ngirim karya cipta lagu, itu bukan urusan nama Jenderal sih sebenarnya. Gue disuruh Rajo ngirim lagu. Ngirim lagu. Terus Indra waktu itu kan pulang pergi kan Bandung, nggak ada yang nyanyi kan. Akhirnya gue minta tolong sama lu tuh lagu yang apa? Bukannya Rajo dulu pas yang Indra ini yang bawa lagu Rasmus. Bukan. Oh, itu mah di ada yang Cimahi ya, apa di mana? Itu manggung. Oh, ini iya. yang ngirim lagu demo buat karya cipta lagu kan yang Daniel. Lagu Karena Cinta ya. Karena Cinta, terus itu Dahulu yang ngetek di Surya Dharma ya. Iya, iya. yang gue minta tolong lu itu kan masih Indra sebenarnya tuh. Harusnya iya. Iya kan? Benar. Masih Indra karena lu masih sama Flat itu Ki. Iya. Nah tiba-tiba udah kirim udahnya udah blast ngilang, lu pun ngilang. Nah, lu klarifikasi dulu, lu kenapa keluar dari Flat? Kalau keluar dari Flat itu ya biasa lah, dulu itu kan banyak project masing-masing lah ya. Cuman gua sama udah tuh tambah lagi Hardian keluar kan. Hardian keluar duluan. Hardian keluar biasa. Kerja ya? Bukan masalah bete sama Deska. Bukan. Deska ini emang dulu biang keladi. Enggak, gue salah ada lah masalah perempuan sih sebetulnya. Tapi yang nggak besar banget masalah itu sebetulnya. Cuman Deska kan pengen saya pengen profesional lah ibaratnya, biar ada manajemennya segala macam itu. Kalau dulu kan masih kita cuman sekedar main-main aja gitu, nggak serius banget. Kalau Deska kan orangnya perfect lah, ibaratnya pengen perfect lah. Terus kayak masalah jadwal latihan harus on time segala macam. Nah si Ardian ini kan lagi sibuk-sibuknya pacaran. Gimana lah istilahnya baru pacaran pertama kali. Uber pertama kali dia kan. Dia jadi ya kalau gue sih maklum lah ibaratnya maklum. By the way rokok gue mana? Oh ini nih. Oke. Terus kalau gue sih maklum, namanya Hardian kan baru pertama kali ini kan. Nah itu puncaknya ya itu Hardian istilahnya, tapi dia tanggung jawab karena ada apa istilahnya main di rokok gitu, apa panggung namanya X-Mile kalau nggak salah itu. Nah dia kan ada kewajiban tinggal berapa panggung lagi itu setelah selesai jalanin panggung itu dia keluar di situ. Nah gue sempet ini juga sih bukan ngedrop sih, maksudnya waduh hilang gitu kan namanya, beda loh istilahnya karakter sound gitar dia yang biasanya kita dengar begini tiba-tiba ganti. Udah berapa kali gitaris ganti kan? Iya karena gua Ardian lumayan karakter itu gue udah biasa dengerin ini Ardian nih gitu. Jadi dia tuh bisa yang kayak gitu tuh. Iya. Dia punya ciri gitu, ciri sound bridge sih. Dulu kan acuan dia Deska itu kan acuannya dulu itu pertama kali itu The Calling sama Matchbox 20 dulu. Iya, Matchbox banget dia. Ya karena dia kan sering tempat Mbi kan sering nyekokin lagu-lagu kayak ada American Style juga, Inggris juga ada, Brits juga ada kayak Matchbox 20. Nah, kenal dia Incubus itu ya dari situ. Iya, benar. Nah, dulu dia kan acuannya di Incubus itu. Nah, sedangkan gue pribadi kan bukan nggak terlalu suka sih, maksudnya bukan nggak suka sih sama Incubus ya, referensinya gitu. Cuman gue pikir kita punya ciri sendiri gitu, nggak usah terlalu plek banget niru itu. Sampai ya istilahnya dia pengen cari vokalis itu yang kayak model-model Brandon gitu. Ya pikir gue ya susah lah, gua aja pelontos sama Brandon Gondrong. Dari mana cerita? Brandon Gondrong gue botak. Dari rambut aja udah beda, Des.
Ya lagian juga mau nyari vokalis Brandon di Indonesia ya susah. Iya juga. Sekalipun yang Arman Maulana yang mirip juga Iya. nggak plek-plek banget gitu. Ya istilahnya dulu impian Deska kayak gitu musiknya. Heeh. Ya karena beda visi misi juga sih dari situ. Dia ada proyekan juga sama siapa dulu itu ya, sama Aan kalau nggak salah. Oh, Aan Aan. Nabob ya. Ya, Nah, dulu main bola apa? Band Stellar apa kalau nggak salah. ya Stellar. Stellar. Dari situ ya tapi nggak ada obrolan sama gua. Ah, Ya namanya kita ini kok sama kelamaan istilahnya kok malah kayak gini gitu. Flat ini mau dibawa kemana Iya. istilahnya kan, kok tiba-tiba dia bikin project kan tanpa ngobrol dulu sama gua sama Nopan gitu. Ya udah akhirnya dia band nama Stellar itu, tambah lagi dia nggak ada obrolan, ya sudah mungkin ya gue lebih baik keluar aja pikir Iya. gua kan. Tapi lu pas lu keluar dari Flat lu bilang nggak sama Deska? Ya bilang sebetulnya bilang. Sebetulnya. Karena- Berarti lu gak bilang dong. Gimana mau bilang sekarang? Posisinya dia udah ngeband lagi gitu Oh iya kan. juga ya. Udah ngeband lagi sama Stellar itu ya, Stellar itu. Ya pikir gua kalau dia ngeband ya gue juga bikin project kan pikir gua. Nah, barulah ketemu sama Jenderal itu. Gua kan ketemu lu sebenarnya gini Ki. Awalnya sebenarnya gue tuh mau curhat sama lo, ya kan? Karena posisinya gini. Kondisinya tuh Indra baru kita tuh udah mau desain EMI, kontrak EMI. Oh, iya. Terus itu Indra keluar dari band. Oh, karena ya ada lah istilah masuk. Ya kan ini Indra ya. keluar dari band karena dia mau kuliah. Kan Oh, dia iya, marahin dia mau bapaknya. Nggak lulus. Suruh nyelesain itu Suruh ya. nyelesain kuliah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, jadi Indra harus lulus. Ya. Ya udah, padahal udah mau dikontrak sama EMI. Oh. Lagu udah jalan gitu, maksudnya rekaman demo tuh udah jalan. Ya udah, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi waktu itu Rajo tanya mau gimana, mau lanjut nggak? Lanjut, kata Ringga yang pertama kali bilang lanjut gitu. Kalau gue bingung waktu itu, Iya. karena mau siapa nih yang Iyalah, gantiin Indra? nyawanya kan di Indra waktu itu, Jenderal dulu. Bayu pulang pergi di Bandung, ya kan. Jadi yang sisanya tinggal gua sama Ringga. Pemain bass kan nggak ada. Adis Akhirnya Adis main bass. Ya Adis masih bocah, masih bocil. Terus itu Bayu nggak ada. Jadi sisa gua sama Ringga tuh di Lampung itu. Gue bilang gimana Pim? Lanjutlah kata Ringga. Mas Eldi nenangin tuh. Ini aja nggak, audisi aja kata dia kan, vokal nanti dulu lah Mas. Gue bilang kan kalau audisi itu segede apa sih band ini? Iya. Gue bilang kan. Gue hunting aja dulu lah ya gitu kan. Nah waktu pas kelar dari gue baru tahu tuh bokap lu meninggal, ya kan? Bokap lu tuh kalau nggak salah habis 2006 ya. Iya dong, waktu itu udah menuju hari apa kelar dari situ tuh. Kelar dari situ gue baru apa namanya? Gue ke rumah lu atau kita teleponan gitu. Gue ke rumah lu kayaknya. Enggak, Teleponan ya. Terus gue ajak ngobrol di IMC kan lo kan. Itu kita baru ngobrol doang kan, ngobrol. Gue masih ingat kalau nggak salah pertama kali itu lagu ini ya, Satukan Hati kalau nggak salah ya. Apa Pertengkaran ya? Pertengkaran kayaknya. Iya, yang pertama kali gue suruh tag itu kan, yang di MC ya. Iya. Karena lagu ya itu yang baru direkam yang itu. Buat demo itu ya. Kalau kayak lu kan maksud Rajo itu kan udah ada demo yang lama nggak, kalau kayak Rizky kata dia kan. Oh ya, Karena Cinta sama Karena Cinta kan udah ada tuh. Oh, iya. Tapi tetap ujung-ujungnya di tag lagi kan. Oh ya, tag ulang. Tag ulang. Ya gue panduan dari vokal Indra sebelumnya kan, ininya apa, directnya. Iya, dari situ. Sampai akhirnya lo tag lagu Pertengkaran sama Satukan Hati kan, lagunya Indra itu. Ya udah dari situ sampel vokal dikirim, kan gue bilang sama lu Ki, tapi ini belum tentu juga Ki, kata gue kan, soalnya kan kita belum bilang itu kalau kita mau ganti vokalis sama EMI, belum bilang. Oh iya. EMI belum tahu Ki. Tapi kita siapa sih? Mas Kiwir. Ah ya, Mas Kiwir. Ini Naib dulu itu ya. Iya. Taunya Indra. Tapi kita semua udah sepakat lo nih, ya kan? Lo jadi vokalisnya Jenderal. Kenapa dulu lu nggak pede gantiin Indra? Ya lu tahu sendiri kan Indra kan. Sosok Indra. Ibaratnya apa? Ya bukan itu, kalau Jenderal kan udah melekat kuat sama si
karakternya Indra. Iya, karena udah bikin album juga udah sih. bikin album yang sama apa lagu sebaiknya ya. Iya. Apalagi udah lagu itu kan udah gabung kompilasi bajakan dulu itu. Iya. Sebaiknya sama Plat juga ada ya, Mas. Kangen Band juga. Iya. Udah populer Udah lah itu populer ya. lagu itu. Jadi Malah sampai diklaim sama lagunya si Daun lah lagunya Kangen Band kan sebaiknya. diklaim. Terus apa ya? Kalau menurut gue sih Indra itu memang cocoknya memang lagu-lagu kayak gitu sih sebetulnya. Nuansa-nuansa pop kayak model-model elok segala macam itu memang. Cuman apa namanya? Karakter dia kan apa kalau ibarat instrumen dia tuh pianonya lah ibaratnya. Kalau kita ini kan lebih cenderung noise distorsi gitar. Kalau karena bawaan gua kan karena gitaris ya. Jadi range vokal gue itu ya pengen hampir menyerupai gitu kan. Ada sereknya gitu. Sebetulnya sebelumnya gue nggak serak suara gue dulu itu. Karena kebanyakan kopi rokok. Iya, dan itu kita sama sering apa namanya di lagu-lagu rock kayak itu kan jadi timbul suara yang harusnya ini jadi pecah. Benar. Tuh. Karena gue pernah lagu yang paling gue pernah coba itu lagu Underglass Dream Theater itu pernah gue sama Bonik dia itu yang bikin suara gue jadi apa ya yang tadinya ngebass jadi high gitu. Iya. Tapi suara ya. Ya mungkin buat apa namanya vokalis di Lampung gitu. Ya nggak salah sih kalau kita ngulik lagu-lagu rock gitu. Malah justru itu yang bikin ngebentuk karakter kita mau kemana gitu. Karena kalau misalkan lo yang basicnya jangan pesimis gitu. Kadang kan ada yang suaranya ngepop terus nggak pede. Dia bawa lagu rock gitu kan nggak pede. Malah jadi tantangan itu. Tadinya kan gua nggak suka lagu untuk vokal ya, untuk vokal lagu-lagu apa pop itu ya nggak terlalu ini gue. Malah justru berkembangnya gue dari lagu rock itu. Ujungnya pecah yang tadi suara gua ngebass pecah jadi kan, high gara-gara James Labrie Dream Theater yang bikin suara jadi serak gitu. Awalnya dari situ sih. Terus kalau tadinya gua tuh kan acuan gua kan Creed Calling karena gitu. lebih bass kan. Karena lebih bass gitu. Cuman lama kelamaan kok suara gua ini makin high, notasinya makin tinggi. Tapi lupa gue nada low-nya itu udah lupa gue nada bass-nya itu udah bener, waktu udah pas kesentuh lagi. Ya gara-gara lo juga Jenderal tuh jadi kayak gua, Ringga, Bayu, Adis waktu itu ya gua sama Bayu sih yang paling mikirin itu. Kita nggak bisa lagu-lagu kita kayak gini nih, gua bilang kan kayak Indra nih, kita harus bikin materi baru yang range-nya ke Rizky nih. Nah waktu itu salah satu PR-nya adalah range lu itu low kan parah itu Ki. Nyarinya susah kan. Waduh gua. Waktu gua masih di Plat dulu masih ada. Dapat low ya. Masih ada. Kan kita nyari range rendah lu sampai mana kan, high lu sampai mana. Itu PR banget kan. Gimana nih? Ya udah jangan tinggalin aja materi yang low-nya ini gua bilang kan. Materi yang dengan low-nya nyusahin Rizky tinggalin. Jadi range-nya dia udah low-nya dia di situ, high-nya dia di situ. Udah di situ aja, main di dia aja. Udah tuh dari range lo, habis itu musik, referensi. Makanya kan kita ngobrol terus lu dengerin apa. Nah, itu kita dengerin juga kan, Makanya langsung berubah banget Ki waktu pas zaman lo masuk di Jenderal tuh langsung dengerinnya juga beda kita. Konsep udah berubah juga. Konsep berubah juga kan. Kan enggak cocok kan waktu pas nyanyi lagu-lagu yang model Indra langsung ada satu yang masih kawin kayak sebaiknya gitu kan. Masih sebaiknya itu masih dia itu pun aransemennya juga di aransemen yang range lu kan. Minimalis. Instrumennya udah minimalis kan sama tinggal keyboard doang piano doang kan. Yang sebelumnya full band jadi full band. Keyboard sama vokal aja kan. Itu pun full band juga gua kan banyak main clean-nya juga karena Indra kan ngepop. Kalau gua terlalu banyak hantem distorsi nggak cocok sama Indra. Nggak cocok banget karena Indra nggak di situ. Kalau lo cocok dihantam distorsi. Ya
dapat banget tuh. Terus Yeah. lagu Jenderal Ki. Mm. Lagu Jenderal yang paling lu suka itu lagu di album Mati Berdiri deh. Jangan di album Mati Berdiri lah. Selama karya yang kita buat lah, lu paling suka. Yang udah karya yang udah kita buat. Kalau untuk dari gue pribadi ya, lagu Pemendam Hati sih. Masa sih Ki? Iya serius. Itu lagu yang jarang kita bawain. Iya jarang bang. Jarang Padahal aneh itu ya. Itu aneh. Lagu yang kita suka gitu tapi nggak pernah dibawain. Banyak sih yang lagu yang selain yang gue suka gitu, tapi nggak ada yang dibawain kayak lagu Cintakan Patah Lagi itu kan nggak pernah bawain kan. Lagu Ringga. Jarang. Pernah sekali doang kan? Pernah ya? Lupa Pernah gue. sekali doang. Dan itu udah langsung dari Sama Karena Cinta kan nggak pernah dibawain. Iya juga ya. Malah yang sering dibawain ya kalau Mati Berdiri ya pasti Wajib, kalau itu karena wajib. ya lagu hitsnya kan, sama Kalau Lupakan itu- Aku ya kan. Gitu. Kalau itu kan emang kita mau nggak mau suka nggak suka ya bawain. Iya. Tapi kan ini pertanyaannya sebenarnya yang paling lu suka gitu dari semuanya. Top satunya Memendam Hati sebenarnya. Memendam Hati benar. Top Memendam 1. Hati. Top 2-nya Cintakan Mata Lagi. Lagunya Ringga. Lagu Ringga iya sih. Yang mana top 2-nya yang mana? Top 2-nya itu Karena apa Cinta ya? ya. Yang apa nih? Lagu Bayu sebetulnya. Tanpa Tujuan. Iya, Tapi kita kontroversi banget loh lagu judul Tanpa Tujuan itu bang, kayak emang Bayu. Kita nyanyiin lagu itu tuh kayak takut gitu, takut Tanpa nggak tujuan. punya tujuan. Diperbarui sama Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Palsu. Belajar biar pintar. Tapi jargon sebetulnya ya. Jarang lu nulis lirik terlalu berani gitu kan, belajar Iya. itu. Belajar. Cuman Bayu yang berani Iya, nulis lirik yang agak-agak gimana Iya. gitu. Ada satu yang lagu yang gua Bayu yang agak terlalu bingung gue juga apa ya Terjemahinnya ya. nerjemahinnya juga. Karena dia anak sastra Ki. Iya, bola kucing. Iya, bola kucingmu. Jadi kita Gue pertama kali bingung apa ini. oh dimain-mainin loh kata Bayu, bola kucing itu kan sering main bola kata dia Iya. kecil-kecil. Ih, Ronaldo kali main bola. Kucing gak main bola Ki, main ikan gue bilang kan. Ujung-ujungnya nggak masuk juga di kompilasi. Dia ngekek juga kan. Oh dia main bola. Nah kita itu ibarat cowok yang dimainin gitu. Iya. Bola kucingmu itu gitu kata dia. Oh kalau dia nggak cerita kita nggak ngerti itu Ki. Iya nggak ngerti. Karena dia anak sastra. Ya mungkin Rasi bintang pertama kali kan dia bilang bikin lirik tuh gitu tuh. Tanpa ada rasi bintang. lirik Bayu itu cuman dia yang paham gitu. Kalau Cuman notasi nada enak. Notasi nada enak. enak. Kayak tahukah kamu itu kan Oh. enak itu naga. Kalau itu gue ngerti kalau gitu. Ya. Dia kadang kalau suka kelebaran tuh bikin lirik suka sampai ke rasi bintang. Kayak kalau Bayu kayak ke notasi nada karena dia kan keyboard. Pemain keyboard, ya, Dis. keyboard. Jadi Dia nyentuh. range mana aja dapat Iya, gitu. Notasi nada mana aja. Kalau gitar kan terbatas. Gitu. Sebatas. Apalagi vokal yang nggak bisa main instrumen gitu lebih parah lagi kan, susah. Kalau buat notasi nada kayak Bayu itu bisa, Jadi apalagi dia tahu vokalisnya nih istilahnya. Oh ini kesini Iya, tahu. dia tahu. Kalau Bayu gitu dia mudah banget dia ininya apa? Itu juga PR juga Ki. Awalnya memang ngenalin range lu dulu. Ya. Dia dengerin apa yang lu dengerin, dia ngenalin range baru dia bisa beraksi tuh. Oh di sini nih, Rizky di sini, Rizky di sini. Itu kerennya dia sih. Sama kayak gua misalkan kalau udah ada not bawah. Waduh nggak bisa kesini nih Rizky, belokin lagi nadanya biar kesini nih. Ya itu PR-nya Ki sebenarnya. Tapi ya gara-gara itu kita blend juga. Ngeblend. Cuman ya paling utama ini sih vokal itu ya harus tahu notasi nada mana yang kira-kira dia apa range-nya lah istilahnya. Iya. Batasan range vokal dia paling tingginya semana gitu. Iya. Kalau gua kan dari gitar kan tahu gitu di mana range vokal gue yang paling ketika udah lewat dari situ pasti nggak nyampe. Pas ngambil falset kan. Iya. Kalau gua kan kalau dulu ya, dulu itu bisa sampai bass. Iya. Bass kalau di gitar Iya, senar satu ya, iya, senar satu senar bass, satu. di bass. Lama kelamaan mungkin karena kurang ngasah ya, ngasah vokal jadi Turun ke G.
Enggak ke A. terus A. setengah. A. Iya. Tapi ada selama Enggak, di Jenderal Kis. gua banyak gitu. Ingat lagu yang itu nggak? Lagu yang lu kirimin ke gua, lagu gua yang lu nyanyiin yang gua aja udah lupa lagu itu yang gua bilang Ki kirim lagi Ki lagu ini. Itu lu range lu tuh sampai ke B gitu Ki, B. Lu vokal Oh, luar lu itu nggak falset lu itu. yang tersiksa tanpamu itu Iya ya? iya. Itu gila itu maksud gua. Ringga aja kaget. Hah? Ini Rizky bisa sampai setinggi ini nggak? Iya, gua bilang gua aja kaget, gua bilang kan. Pikir gue kalau dia nggak gue sengaja ngasih nada itu, maksud gue biar Rizky bisa lebih dari ini. Gue waktu itu gue bilang kan gitu, dia harus nongol dengan yang lebih dari ini, Pim, gue bilang kan. Jadi biar orang misalkan nih kan kita nongol lagi harus dengan kemampuan yang lebih nih, maksud gue tuh gitu tuh waktu itu kan. Ya, buat Kalau mengukur kemampuan gitu, ya apa batasan range-nya sampai ya, mana gitu ya. makanya gue dan itu cuma nongol satu kali kan Satu Ki, kali. biar lu Kalau nggak. mau diulang lagi susah. Iya, maksud gue cuma satu kali di situ, Pim. Iya. Itu bikin kaget itu di situ. Ringga aja termasuk kaget waktu pas demonya tuh gue dengerin ke dia. Gila ini Rizky nih enggak? Iya. Bisa dia nyentuh nada itu nggak pakai falset ya maksudnya ya. Sebetulnya kebantunya tuh karena ampli Prince lu itu enggak? Monitornya. Ampli Prince kan high sih. Iya. Satu itu, yang Soalnya kedua kalau misalnya monitor gua bukan ampli itu, nggak tahu gua range vokal gua nyampe apa enggak. sama gini juga sih kebantunya gara-gara nadanya tuh gue naikin pelan-pelan Ki. Lu inget gak Ki? Nah, 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 naikin Oh, pelan-pelan iya, iya. sampai akhirnya sebenarnya gue bilang ke Ringga waktu itu karena dia nggak berasa aja sebenarnya gue naikin pelan-pelan. Kalau dia ngejut Pim itu agak-agak kaget Iya. tuh dari bawah langsung teng gitu. Ya sama gua juga masih ngeraba itu enggak. Kan masih baca teks gitu. Iya, waktu itu kan gaet kan Iya, masih. guys. Iya, lu ngubungin gua tiba-tiba langsung nyanyi lagu itu. Iya, gua Masih kan ada kan gue bikin lagu tiba-tiba jadi 3 lagu. didengerin aja gua belum itu. Iya. Lagu itu. Total on the spot aja langsung. Bener. Jadi 3 lagu, 2 lagu gue telepon lo kan. Ki, guide Ki bentar aja. Naik motor lo kan. Nyanyi, ngopi, ngerokok, nyanyi balik. Seru juga sih itu. Sampai nggak enak juga kan sama tetangga sebelah kan gitu. Bodo amat sih itu mau biarin aja. Tapi enggak loh, tetangga gue tuh semenjak kita sering ke Jakarta gitu Ki, udah kita ngilang-ngilang itu malah ditanyain gue. Yang di Raja Basah. Iya, malah tanyain Angga mana? Sepi komplek kita ini nggak ada Angga kata dia. Nggak ada yang berisik lagi soalnya. Kan kita Iya, harus. lo tahu kan speaker kalau nyetel musik speaker gue nyalain semuanya. Bodo amat biarin. Wih nggak berisik bodo amat biarin aja tangga-tangga marah-marah lah sana. Lu lawan aja bapak gua tuh sana. Hah? Ribut sana sama bapak gua sana. Kalau ada yang usil ya. Iya, kalau gue mikir bapak gua kan galak Ki. Kalau anaknya dimarahin orang, wah turun tangan dia. Makanya gua nggak takut. Terakhiran ternyata kata mereka itu tangga-tangga gua itu karena kita berisiknya kita itu bukan berisik bingar, tapi berisik enak gitu. Jadinya mereka juga nikmatin sebenarnya dengerin lagu. Soalnya kita bawa lagu underground. Nah gitu. Mereka tuh nikmatin sebenarnya. Jadi begitu kita pergi kehilangan juga Ki. Iya. Berisik lagi sih enggak. Kita itu gue taunya itu juga gitu tuh. Tangga-tangga gue bilang itu kita tuh sebenarnya tiap malam itu dengerin gitu, dengerin. Wih, enak ya. Ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang nyanyi tiba-tiba gitu. Ya rumah gue tuh kan hutan Ki. Jadi iya sebelah Maksud lapas gua, pula. iya kan lapas. Maksud gue kita ini udah tinggal di hutan masih ada aja orang yang nggak apa namanya nggak terima kalau kita Iya. berisik gitu. Kalau kita tinggal di kota, Oh, iyalah baru, ya kan. Komplek-komplek perumahan gitu ya. Atau kita tinggal di Halim rumahnya Ringga atau kan iya kita boleh lah kita nggak enak sama tetangga. RT masuk nanti. Ini hutan bro ya kan. Siapa yang mau negur? Ya udah kita selesaikan dengan cara hutan maksud gua. Kalau lu nggak terima gua berisik ya hutan juga. Jadi Tarzan juga kita. Nah waktu pas apa namanya Jenderal keluar dari Jenderal itu beneran karena lu mau merit
Apa karena lo emang udah nggak serak lagi Ki? Apa ya? Kan namanya kita ngeband pasti ada titik jenuhnya lah ya. Oh Titik jenuh. jenuh. Ya. Ya tambah tau lah istilahnya kan banyak angin surganya juga dari yang dulu kita label dulu. Kecewa. Padahal tapi waktu itu Hmm. bos label kita udah nawarin lo ini loh Ki. Iya. Ya kan? Lu kan denger dan saksinya ada gua loh, gua jadi saksi. Udah Ki, pokoknya kamu apa berapa biaya hidup kamu kan? Iya. Kamu tinggal di sini sama istri kamu. Iya dia mau nanggung gitu kan. Yang dia mau nanggung. Sampai nyokap gue suruh bawa juga. Iya, dia bilang kan, bawalah ibunya, bawa istrinya ke sini. Ya kalau nyokap gue support sih, support. Istri gue juga support waktu itu. Cuman Iya, gua yakin lah pasti. tapi guanya enggak gitu. Kayak ada apa ya, kayak nggak ada semangat lagi gitu. Iya. Jenuh gitu lah, jenuh. Tambah lagi kan nyokap juga kan udah tua istilahnya. Nggak mungkin mau ninggalin rumah itu juga kan, nggak mungkin. Masa gue mau boyong dia juga ke Jakarta kan. Iya. Apalagi kan udah usia 70-an juga kan, nggak mungkin gue mau bawa ke sana gitu. Gue mikir ya kan. Lu 8 bersaudara kan Ki? 7. 7 ya. Yang satu udah Oh, meninggal. Bayu ding yang 8 ding. Bayu Iya, 8. satu udah meninggal, yang nomor 2. Nomor 2. Iya, iya. Itu. Ya gue udah ngomong sama nyokap, cuman apa? Gue pikir ya karena udah sering ya, enggak ya, udah berapa kali kita kan ganti-ganti label ya istilahnya. Ya nggak ganti label sih, maksudnya ganti yang ngurusin gitu. Iya, diansorin gitu ya. Ah, Jangan sorgain, Iya. apa dibujuk rayu supaya masih di situ, tapi zong juga gitu kan. dong juga. Tapi ya ada ininya juga sih, ada hikmahnya juga sih gue ngambil dari situ. Positifnya ya gue dapet apa ya, bisa dibilang gue di situ kan disekolahin juga ya kalau nggak saya kursus ya sama Dodi Katamsi dulu tuh kan, belajar vokal Iya, juga. terakhir itu. Nah, dari terakhir situ single. gue banyak yang gue dapet gitu dari Termasuk Mas gua Dodi. Ki. Termasuk maksudnya waktu pas yang awal lu kursus kan gua terus kan, kita berdua terus kan. Itu sebelum YouTube nggak ada ya, Iya. maksudnya sebelum YouTube Eksis. sekarang kan gampang sih istilahnya, tutorial kan banyak banget gitu kan. Kalau dulu kan terbatas ya kita dulu untuk belajar vokal itu gimana. Iya. Tapi dari Bang Dodi itu apa ya, yang tadinya gua nggak tahu jadi tahu gitu. Iya benar, hebat. Kayak teknik pernapasan segala macam. Ya walaupun kita perokok segala, apalagi basic dia sama gitu, sama kayak Rocker gua, rock juga. juga gitu. Tiap malam nyanyi lagu itu. Iya. Nyanyi lagu rock. Dan Dia suaranya nggak habis-habis. Nggak habis-habis dia. Padahal ya dia tahu sendiri kalau ngomong kan gede banget suara dia. Dia ngobrol kayak kita ini aja kayak ngobrol kayak di kuping deket banget gitu si Dodi, Bang Dodi itu. Tapi ada untungnya juga sih nggak gue belajar sama dia, walaupun cuma berapa ya, sebulan ya kalau nggak salah. Iya. 1 bulan ya, seminggu 2 kali pertemuan Iya. ya. Dari Semua situ Ki Once Mekel, Once Mekel, Ariel segala macam belajar sama semua. dia gitu. Sama si Firza juga itu Iya. terakhir ini gue lihat belajar juga sama dia. Walaupun secara teori, maksudnya teori yang notasi balok segala macam kan gue nggak terlalu paham itu kan. Makanya dia nyebut tempat kursus dia itu bukan tempat kursus, Bukan bengkel, tempat kursus, bengkel ya. bengkel vokal dia bilang. Nah, mau dibawa kemana gitu karakter kita itu kan. Istilahnya. Dia lebih memodifikasi. Apalagi Bang Dodi Katamsi itu ngelihat karakter vokal gue istilahnya sama gitu, acuannya kemana. Gue juga kan dicekokin juga sama Bang Dodi, Cat Martin. Iya. Terus siapa yang kita waktu orang negro itu? Ya Cat Martin lah. Cat Martin ya. Satunya lagi siapa? So Unbelievable itu. So Unbelievable. Yang orang negro itu. Dulu gue disuruh garap kulik itu. Lagu itu sama Bang Dodi gitu. Nih lagu ini nih kata dia. Maksudnya range dia tuh kan dari nada rendah sampai nada tinggi dapat semua. Iya. Si Cat Martin itu. Makanya waktu itu kadang kan suka bukan karakter vokal yang waktu dikenalin sama Dodi, yang penting itu range sebenarnya. Iya. Padahal basic dia rock loh. Iya. Dia nggak nyekokin gue Led Zeppelin atau apa. Malah justru dia. Yang dia baca itu range lu. Ya karena gue di sini low-nya yang nggak dapet kata dia. Jadi lu harus ngulik lagu-lagu ini. Kalau Indonesianya Chris Patti segala macam. Ya cuman kan gue nggak terlalu suka gitu sama yang corak vokal kayak gitu. Bukan berarti ini ya, bukan berarti gue nggak mau belajar, tapi
notasi nada yang cocok sama gue itu ya ini gitu. Tapi bukan Ki, dia tuh dulu mesenin ke lu tuh dulu. Ada gua juga tuh. Dia bilang kayak gini. Lu belajar apa yang lu suka aja dulu, kata dia. Ingat gak lu? Iya, Iya kan? iya. Dia bilang Nggak kayak bisa maksain juga kita Iya. harus suka main. tapi sisanya nanti dari yang lu suka baru lu ngembangin dari apa yang nggak lu suka misalkan lu dengerin. Kalau mau belajar dari yang suka dulu aja. Udah sederhana. Nanti lu ketemu sendiri kata dia kan kalau kayak karakter, teknik gitu. Karena dari apa yang lu suka dia bilang itu secara nggak sadar lu nyanyinya bener dia bilang gitu kan. Tapi beda, apa artinya? Gue belajar sama yang tatap muka langsung sama tutorial dari YouTube. Itu beda nggak? Iyalah. Beda, nangkepnya beda ya, Nangkepnya beda, rasanya juga beda gitu. Karena gue perhatiin mungkin kalau band-band Lampung ini vokalis-vokalisnya mungkin udah belajar semua dari tutorial YouTube itu ya. Tapi ada di situ yang mereka masih belum dapat untuk teknik pernapasannya segala macam. Ya bukannya gue sombong atau bukannya gue sok tahu gitu, tapi mereka itu kan rata-rata nyanyi itu ngotot gitu ya. Ngotot ya rata-rata. Itu yang bikin habis suara, suara. Untuk vokal di Lampung ini. Sekalian gua ngasih edukasi lah ya, gitu. buat sharing lah buat vokalis Lampung ini. Karena kita kalau ngeband itu kan namanya panggung itu kan pasti banyak ya. Panggung off air itu kan. Misalkan kita lagi dituntut untuk seminggu itu bisa 3 kali perform. Iya, gue inget dulu Ki. Lu pas pertama kali gabung sama Jenderal, kan kita dapat 7 titik kan. Iya. 3 titik salah. Lu suara lu habis. Itu salah pernapasan gua. Dari situ gua lagu Pixul suaranya kayak Creed. Lagu Iya. Martin malah waduh kata gua suara gua habis ngilang bener gitu. Ternyata kadang-kadang kalau gue perhatiin ya mungkin karena mereka dulu berkompetisi kayak ajang festival itu mungkin kebiasaan itu ya. Jadinya pada saat dia bawain lagu sendiri sama lagu orang ngotot gitu. Apa itu yang bikin suara habis gitu. Karena gini loh kalau kita terlalu full ngeluarin suara true voice itu suara luar. Otomatis jangankan 3 kali manggung lah. Sekali manggung aja besok udah hilang suara itu kalau true voice. Diembat 10 lagu kan. Apalagi band KP kan. Band KP itu kalau misalkan dia ngembat suara true voice terus, yakin gua enggak sanggup dia kalau mau nambah 20 30 lagu itu. Iya. Cuman kalau kita santai ngambil suara middle ya, falset ya. Artinya tengah-tengah lah enggak. Ketika suara luar jangan dipaksa gitu. Ketika true voice itu jangan dipaksa, jangan ngotot gitu. Kadang-kadang kan vokalis terutama di Lampung ya, gue perhatiin suka maksa gitu. Yang harusnya notasinya cuma sampai sini dipaksa sampai dia, ujungnya kan jadinya maksa keluar semua, maksa semua. Yang harusnya pernapasan diafragma ujungnya perut sampai tenggorokan udah keluar semua. Ususnya keluar. Ususnya keluar semua. Usus gua. Kadang-kadang suka maksa, ada yang suaranya bukan karakter rock dipaksa ngerok. Padahal kan kata Bang Dodi itu enaknya lu aja gitu. Nyamannya suara lu aja gitu. Kalau misalnya memang suara lu ciri khasnya pop, ketika lu bawain lagu God Bless atau lagu rock ya udah suara yang pop lu aja gitu. Nggak usah laju ngikutin suaranya God Bless atau power metal gitu. Sama instrumen juga harus ngimbangin kita dong. Jangan idealis juga dia. Iya, gila lu aja nyanyi sini. Gila aja lu. Sekarang kan udah canggih sih, udah ada kapo ya untuk ini atau ya turunin inilah chordnya kan. Apalagi keyboard kan enak kan bisa transpose kan. Itu kuncinya di situ aja sih buat vokal di Lampung ini. Tapi kalau untuk ciptaan sendiri sih masa sih istilahnya range nyanyi itu ngotot sih kan. Lagu sendiri mah enak sih ibaratnya yang kan. enakin aja. Kalau dia satu band yang tadi lah mudah-mudahan dengerin apa yang kita obrolin tadi. Kalau lagu sendiri itu lebih kayak ngenalin vokalis lu aja. Kalau pencipta lagu malah justru lebih nyaman kan kalau lagu sendiri gitu karena kita tahu gitu. Kayak improvisasinya kemana. Kayak gue bikin lagu gitu ya buat Rizky, buat Jenderal artinya Rizky nyanyi.
Bayu gitu, walaupun dengan apa karakter kita yang beda-beda, tapi kita tuh mikirin Rizky itu range bawahnya Rizky semana, range tingginya Rizky di mana gitu. Ya kita nggak mungkin lari dari situ Ya, karena terlalu maksain bawah, terlalu sok-sok ala-ala apa Billie Eilish gitu nyanyi, oh ini nggak Rizky banget ya. gitu. Terus yang terlalu tinggi kayak power metal Ah, apa gitu ya nggak ya, Rizky banget juga. ya. Makanya lebih jagain aja, lu kenalin aja kalau kayak bikin lagu, geng, kenalin aja yang mau nyanyi siapa gitu. Iya. Kalau vokalis lu segitu ya segitu aja, nggak usah maksa. Lebih enak lah Lebih sebenarnya. enak, emang. Sama yang ngedirectnya juga, walaupun dia nggak bisa nyanyi gitu, tapi dia harus tahu range nada kita kemana. Ah, iya juga. Kan gue ada pengalaman dulu ngedidirect sama ada ya. Lu dulu Perlu gue sebutin nggak dulu? Baron. Bang Iya. Baron itu kan dia kan bukan penyanyi ya, tapi musisi gitu. Musisi. Istilahnya dia apa namanya? Apa ya? Istilahnya yang gua nggak nyampe dipaksa harus nyampe gitu. Lagu Mati Berdiri itu kan Ya. diubah notasi nada vokal iya. ya kan sama Lupakan Aku ya. Heeh. Itu dari pribadi gua nggak nyaman gitu. Sama gue Gua nggak nyaman. gue dengerinnya juga sebenarnya kayak maksa ya Rizky. Walaupun kalau kata si Adis macam sebetulnya bagus ini klimaks gitu. Tapi Enggak kalau gue iya kalau kan yang ngerasain kita gitu kan. gue yang sama nyanyi. Bayu sepakat. Iya terlalu maksa gitu. Gue sama Bayu itu sepakat itu ngerasanya walaupun nyampe tapi kok gue nggak nyaman ya Yu dengerinnya gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita salah deh Iya. gitu kan. Karena kita kan memang percaya aja lah gitu kan udah ada yang ngedirect. Nah ngomong-ngomong soal direct Ki, di Lampung udah ada yang ngubung-ngubungin lu belum kursus vokal sama lu nggak ada rencana buka bengkel vokal juga gitu? Belum Sih karena kalau secara apa namanya belum banyak sih nggak yang kalau untuk apa namanya untuk jam terbang ya mungkin ya udah lumayan lah gue istilahnya dulu ya. Nah maksud gue tuh kayak gini loh. Sekelas penyanyi profesional aja masih perlu vokal director, benar. ya kan? Benar. Kalau misalkan di Lampung itu guru-guru vokalnya sih kalau bisa turun gunung lah sampai ke produksian musik rekaman lah, industri rekaman walaupun sifatnya lokal ya. Kalau gue sih harapan gue gitu tuh, guru-guru vokal itu bisa in charge gitu, jangan abang-abangku, mbak-mbakku sekalian yang punya kemampuan untuk mendirect itu jangan ngajar aja gitu kan di rumah turun gitu juga kan. gitu Turun ya. juga dong ya kan biar maksud gua gini loh. Ini ada nih Rizky juga punya pengalaman nih bisa dilibatin juga. Kalau misalkan itu kan artinya gini loh Ki. Kebutuhan industrial ya. Artinya industri rekaman, kita nggak ngomong industrialis skala yang masif ya. Kita ngomong industri rekaman ini keberadaan sebenarnya dalam rekaman itu ada satu pekerjaan namanya vocal director guys ya kan. Jadi musik director beda sama vocal director. Musik director itu yang ngarahin musik ya kan, pengarah musik. Namanya aja udah musik director, aransemennya gitu kan. Kalau vocal director itu memang benar-benar ngarahin vokal. Fokus ke vokal deh, fokus ke vokal. Hingganya jadi karya yang bagus, nyanyinya enak. Nah itu satu lagi saran gue sih kalau untuk vocal director memang benar-benar penyanyi. Iya. Jangan dia itu musisi gitu. Maksudnya ada sih yang ada juga sih enggak yang gue juga masih pemain kayak lo contoh kan ngedirect. Gue ngedirect vokal tapi memang berdasarkan pengalaman gue aja gitu. Lo kan sering dengar vokalis gitu. Kan ada sih yang istilahnya dia nggak pernah dengar soal notasi vokal itu range vokal itu gimana. Maksa dia jadi vocal director. Kadang suka yang si vokal yang pas take vokalnya itu ya ujung-ujungnya kan ini habis ini kemana gitu kan, ngeraba juga kan. Kalau yang pengalaman jadi vokalis kan terutama dia sering recording ya, pasti insya Allah tahu dia, lu harusnya ngambilnya gini, lu harusnya ngambilnya gini gitu. Nggak usah, yang enak lu aja gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang minta lu jadi vocal director gitu, lu masih mau nggak sih Ki? Ya masih mau sih, cuman kan posisi kan kita udah
udah kerja lah. Ya available lo lah ya. Ngikutin waktu gua aja gitu. Iya. Kalau misalkan dia mau ngikutin waktu gua ya ayo gitu. Oke. Jadi pas apa kan ada beberapa sebenarnya ada kan rekaman sekarang kan udah mulai tumbuh tuh. Udah mulai tumbuh lagu-lagu. Ya pandemi ini sebenarnya lebih banyak orang produktif dulu karena bingung. Langsung eksekusi Iya. tuh bingung, lebih banyak waktu belajarnya lah gitu. Belajar sama produksi gitu kan. Akhirnya ya kayak gitu tuh guys. Sebetulnya diperlukan sekali vokal director ini. Kayak Rizky ini bisa banget nih. Lu dulu kan pernah ngedirect apa namanya? Trio Macan juga kalau nggak salah ya, Ki. Enggak, itu sama si Mas Aping. Oh iya ya, Mas Aping lu ngedirect vokal ya. Iya. Sama ngisi juga. Oh iya ya, beberapa Iya. guide. Bukan guide sih sebenarnya itu lebih ke tadinya mau guide. Iya. Tadinya guide. Jingle ya kalau nggak salah ya. Untuk jingle. Ya? Iya, jingle. Jadi guidein aja dulu enggak. Siapa ya? Rizky aja deh, Rizky. Nanti vokalnya kita ganti yang rame-rame tapi kira-kira nyanyinya kayak gini. Ya udah akhirnya nggak ada waktu yang nyanyi rame-rame Iya. itu Ki. Akhirnya pakai vokal lu itu aja akhirnya. Oh. Oh, Trio Macan ya pernah waktu itu Ya, lagu, ya kan? lagu Bayu yang I Love You nabung. Bukan nabung untuk haji itu. Oh. Itu kan Bayu nyuruh gua ngetek. Saya Trio Macan tinggal ngeplekin aja dengan notasi nada yang Nadanya lo. nada gua itu gitu. Sampai chord-chordnya juga sama, nggak ada yang dirubah kayaknya kalau nggak salah sama Bayu. Dewi Amor juga sama ya. Pernah Dewi Amor juga pernah. Dangdut tuh Yang banyak. anehnya gue dangdut gitu. Gila Rizky Directnya tuh lagu dangdut lah. itu jadi ngedirect dangdut loh. Waktu Bukannya itu pop malah dangdut. gue kaget juga waktu pas karena Bayu becaannya gitu. Iya, tuh. dulu itu. Becaannya dangdut. Apalagi dia kan deket sama Pagi dulu itu kan. Iya, becaannya dangdut terus lo apa namanya? Ya nggak ada yang ngegaitin kan, Iya. nggak ada yang ngegaitin. Ya udahlah Rizky aja lah yang ngegait. Kita waktu itu lagi nganggur juga tuh band kan. Nah itu yang ngebuat lo bete ya. Nggak juga sih. Apa ya? Ya semua kan ada project masing-masing ya. Wajar lah, realistis juga kita nggak Iya. kan. Lu waktu itu kan udah berkeluarga lah ya. Iya, karena yang udah berkeluarga waktu itu cuman gue sendiri. Iya, cuman lu sama Indra ya. Indra belum ini ya waktu itu ya. Indra mah udah beda band dong. Sama siapa? Kita ya, apa? Nggak ada Ki. Yang berkeluarga itu cuman gua. Oh, iya, Lu cuman Bujang, Bayu Bujang, Adis Bujang, Ringga. Oh Ringga. Ringga udah. Awon baru mau. Ringga kan keluar duluan. Oh iya. Iya cuman lu. Ya kan? Ya, pas Awon itu. Bujang juga dulu. juga. Ya kan? Bujang 4 1 udah laku. Jadi udah nggak ini dong. Jadi gua waktu itu mikirin gimana nih nyari nafkah ya kan. Tapi ya udahlah gua mikirnya ngalir aja karena buat gua kan Ya sebenarnya gue pertama kali direct itu ya sama lu itu sama Mas Aping itu kan. iya. Baru setelahnya sama Bayu. Baru jalan Bayu ngajak-ngajakin juga. Karena gue pikir-pikir kan itu pas lagi nyari duit juga tuh Ki. Iya. Maksud gue kan Mas Aping juga kan ada Tapi budget. gue ngedirect dulu bukan langsung sama vokalisnya. Gue suruh ngetek, si Ngegaet. vokalis, ngegaet aja gitu. Si Ngegaet. vokalis suruh ngikutin itu Iya. gitu, yang sesuai dengan yang gue nyanyiin. Gitu. Iya. Bukan gue langsung ngedirect sama vokalnya langsung pada saat recording. Enggak. Gitu. Rata-rata sih gue gaet semua, di record sama Bayu, kasihin sama Trio Macan. waktu itu. Terus kalau yang di Lampung ini yang udah lo gaetin selama ini belum ada ya Ki ya? Ih, sayang banget lo geng. Gila nih Rizky ini lu telepon deh dia gitu, bantuin recording, bantuin apa namanya digaitin. Kemarin gue sempet, lu tahu ada penyanyi baru nggak, punyanya DRB Record, si Rizzy. Itu sampai 5 kali apa ngedirect vokal. Itu Rizzy nggak dapet sampai akhirnya udah nyerah tuh mas lagi Bang Denny produsernya nyerah. Aduh kok nggak enak ya Rizzy nyanyinya. Sampai akhirnya nelpon gue tuh Ki. Itu tag-nya kapan? Siang malam. Malam. Oh sebetulnya bagus. Momen ngetek itu harusnya malam untuk vokal. Tuh kan. Momennya harusnya malam. Kenapa? Kenapa ya?
Padahal moodnya sama aja ya. Padahal ke dalam studio kan kedap juga Iya. gitu ya. Sama aja kalau mau siang apa malam. Tapi Relax kali ya. lebih rileks malam sebetulnya. Oh. Tapi jangan jam 12 juga mau tidur waktu tidur. Habis pula suara kan. Iya, waktu pas itu tuh akhirnya dia minta tolong gua. Nggak, coba nggak direct ini kalau terakhir lu nggak dapet, gua udah bingung lah kata dia Karakter gimana. dia pop apa? Pop. Akhirnya gue pelajarin. Alhamdulillah rilis kan, dapet lah, nemu lah gitu kan. Gue bilang ke Bang Denny, gue ini cuman ngerti doang gimana caranya nyanyi. Apa Bang gitu kan. Sebenarnya kalau keilmuan banget sih bagusnya tuh yang benar-benar keilmuan. Cuman masalahnya kan kita yang apa kayak guru vokal tuh jarang banget mau turun ke industri Iya. rekaman ya Karena kan. sibuk ngajar mereka. Karena sibuk ngajar. Terus kaku juga Kaku, Ki, ya kan benar, bingung kaku. juga ini gimana ya. Kaku. Lebih teknikal nanti Ya, kan lebih takutnya. Sebenarnya yang dicari di rekaman tuh lebih enaknya Tambah aja. lagi nyanyi yang vokalisnya juga nggak ngerti masalah teknik-teknik itu gimana. Kalau kita kan udah paham lah ibaratnya. Karena kan Iya. kita langsung terjun ya untuk recording. Belum tentu juga nggak yang pengajar itu bisa ngarahin vokal yang bagus gimana gitu. Paling dia lebih ke basic ya, cara bernyanyi yang benar aja gitu. Iya. Kalau untuk masalah ambilan yang enak itu gimana, gua rasa mereka karena jam terbangnya nggak terlalu banyak ya, kan lebih cenderung ke teorinya ya. Iya, lebih ke Lebih situ. ke Makanya gue teorinya. bilang nanti dia pun ngedirect vokal juga takut salah. Takut salah, nanti nggak enak jadinya kan. Iya. Yang kalau zaman dulu jargonnya lah istilahnya. Iya. Jargonnya. Terus gue juga sama sih, banyak perlu banyak belajar juga gitu. Tambah lagi kan warna vokal di band-band Lampung ini kan sangat berkarakter banyak gitu. Tapi gue paling boleh ya istilahnya gue nggak suka gitu sama yang terlalu ngeplek banget gitu niruin Iya, siapa gitu kayak, misalnya iya. vokalis Lu nggak bakal nemu karakter sendiri nanti. Iya, nanti boleh kita niru gitu. Tapi kan nanti setelahnya masa mau kayak gitu terus Iya. kan. Gue juga pernah gitu niruin suara si A, si B, si C. Cuman lama-lama kelamaan kebentuk juga suara sih, Iya. memang kebentuk juga suara. Nah, yang kadang-kadang kita suka kejebak loh nggak? Cover lagu orang, kita niruin suara orang itu. Iya. Iya kan, bener nggak? Bener. Iya. Nggak mau Seharusnya jadi diri sendiri. Nah, itu. Seharusnya kalau memang kita pengen ngebentuk karakter kita sendiri, chord rubah. Harus. Iya. Chordnya harus range. dirubah sesuai range. Ya lu lihat dong di YouTube itu kan mana ada yang sesuai orinya banget Iya. chordnya kan, rata-rata kan dibuang semua kan. Ada yang naik, ada yang turun ya kan. Ya sesuai vokal dia lah gitu. Nggak usah harus maksa dengan kunci aslinya, chord aslinya gitu. Nanti kan jadinya malah apa ya, nggak enak gitu. Iya. Maksa. Maksa. Itu sih kalau pesan gue buat vokal-vokal di vokalis Lampung ini sih. Tapi semenjak ada perkembangan kayak YouTube segala macam ini, gue lihat di Lampung ini udah banyak sih. Siapa yang lu lihat di Lampung? Contoh kayak Awe gitu kan. Oh ya Awe ya. Awe itu lu wannabe banget itu. Dia sering DM-an gua tuh, kadang dia tuh ngefans banget sama lu. Jadi ini banget, dia itu kayak niru Ya. lu banget. Nggak, Awe itu sebetulnya dia karena belum nemuin ya. Belum nemuin arah dia kemana gitu. Tapi menurut lu dia punya kalau karakter? warna dia udah ada, udah ada. Cuman masih ngeraba gitu. Kadang-kadang kan kalau vokal itu mikir pasti pales. Vokal itu ngalir aja harusnya, nggak usah mikir ini nanti kemana. Ujung-ujungnya pales pasti yakin gue pales. Tapi kalau misalnya kita ngalir aja walaupun pales, ya enak. Benernya. Walaupun kita ngerasa pales gitu enak. Pas didengar palesnya itu pas didengarnya pas udah direkod ya. Pales ini, tapi pasti kita nyanyi kan nggak kayak contoh gue pernah lagu kayak Pejuang Hati itu kan. Gue denger pales ya. Padahal pas tag enggak, ternyata pitch ya kalau nggak salah ya. Pitch ini di situ ya. Emang Pejuang Hati itu, di lagu Pejuang Hati itu lu bener-bener kayak ngeraba itu. Padahal lu udah nyanyi berkali-kali lu tuh Ki. Makanya apalagi itu gue cuma berapa kali latihan gitu. Iya. kita nyanyi pas di eksekusi rekaman lu masih kayak aduh, ini lagu yang bener-bener PR itu di situ. Akhirnya nge-pitch akhirnya pas juga di situ. Iya. Ulang lagi bagian sini.
Lu kalau apa namanya dari pas lu keluar dari Jenderal Ki. Mm. Lu keluar dari Jenderal, lu bener-bener nggak ada nyanyi lagi ya sampai jarak Nggak berapa ada. tahun? Nggak ada itu, nggak ada nyanyi lagi. Gue paling ya nggak ada sama sekali. Jangankan nyanyi, gitar aja gue nggak megang lagi itu. Iya. Pas waktu gue keluar dari Jenderal itu, 4 tahun kalau nggak salah. Nah, iya Gue kan. keluar kan 2013 ya, Hmm. 2013 sampai 2015 apa 2016. 2016 gue udah Mulai jalan-jalan jalan-jalan biasa lah, keluar. karaoke Ya, nyanyi. sama kawan-kawan gitu nyanyi. 3 tahun kemudian lu baru Blast pengen. bener, yang sebelumnya itu blast bener, gue nggak megang yang alat instrumen gitar Bener, atau nyanyi. seolah-olah udah kayak ngelupain musik ya. Ya seolah-olah gue udah ngelupain musik gitu. Padahal ya namanya kita udah hobi ya. Iya. Pasti pengen kangen juga gitu, kangen juga. Oh iya juga. Dulu gue tuh sampai pas lu keluar dari band itu gue sampai mohon kan sama lu Ki. Ki, gue mohon lu jangan sampai berhenti nyanyi Ki, walaupun lu keluar dari Jenderal nggak apa-apa gue bilang kan. Tapi jangan sampai berhenti nyanyi. Berhenti nyanyi dong. Wih itu sedih banget. Jadi apa sih tahun? kalau dengar apa perkembangan musik masih gua masih. Ya tapi lu nggak nyanyi lagi Ya, gitu. Jadi kalau untuk lagu-lagu genre-genre yang lagi in sekarang ini ya gue pasti sempet dengar sih. Iya karena gitu. lu Bayu itu up to date banget anaknya. Jadi kayak Lebih Bayu sih yang lebih up to date. Bayu maksudnya kita, nah itulah enaknya pas Iya. kita bertiga ngumpul gitu saling, gue baru dengerin ini, tiba-tiba nanti gue baru dengerin, Iya. gue ngasih tahu gue dengerin ini. Karena Bayu kan lebih banyak intens ketemu orang gitu kan. Iya. Ketemu orang, apalagi kan dia juga sering dengar lagu-lagu baru ya kan. Iya. Entah lagu yang band-band nggak terkenal lah apalah itu pasti Bayu dengerin. Nggak hanya ini instrumen juga, dia kan kadang-kadang suka ngasih referensi juga buat gua gitu. Benar. Kayak apa ya, lupa gua dulu itu. Apa sih? Rainbow itu dulu juga pernah, yang pelangi-pelangi itu. Iya. Pernah juga gua dikasih masukan, ini lain kali lu bawa lagu ini Ki gitu. Apa sih lupa gua. Somewhere in the Rainbow kalau nggak salah. Somewhere in the rainbow. Tapi gue bukan ngulik vokalnya, nggak dulu itu nggak. Gue Pianonya. tahu lagu itu. Nggak, gitarnya Chris Impleteri dulu itu. Chris Impleteri yang lagu itu. Iya. Lu tahu lagu ini Ki, kata Bayu. Ya tahu lah lagu ini. Kok lu tahu, kata dia. Ya tahu lah, gue pernah ngulik lagu ini. Vokalnya bukan gitarnya. Padahal aslinya kan itu vokal ya kan. Ya maksudnya. Lo nih ya, biar teman-teman pada tahu nih ya. Jadi selama di Jenderal, Rizky itu jarang latihan vokal. Dia ini latihan gitar. Tiap hari dia latihan gitar. Kalau dia latihan nyanyi di mana? Di WC. Gua kasih tau aja. Setiap dia mandi, itu dia nyanyi terus. Harus kelar mandi, pakai anduk, megang gitar. Bangun tidur dia main gitar. Fingeringnya lagu Ingwi. Ya kan? Kadang-kadang kawan gue juga suka kesel nggak? Kalau kumpul bareng gitu kan. Woi nyanyi, woi jangan ngeliter. Lu inget gak lu Nyanyi di tuh. lari Awon sama Adit datang lu lagi main gitar bawa piala itu Ki udah Ki the best gitar, dan nih pialanya udah nyanyi Ki, ya kan. Dia ini ngerokok terus, main PS, main gitar. Nah itulah aktivitas Rizky kalau kalian mau tahu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Dia kalau rokok habis dia marah, dia emosi, ya kan. Main PS dia emosian orangnya. Main gitar tiap hari. Ya itu yang bikin emosi Adis itu tadi. Sama Freddy Boy. Adis ya. Paling lu ngebetain di Jenderal? Ya Adis. Berhubung nyokapnya kenal, agak ngerem gue. Kalau enggak emang udah dihantam juga ya. Enggak sih, kalau Adis tuh walaupun ini tapi dewasa dia. Iya. Lebih dewasa dia dari kita, nggak terus. Iya. Cuman suka ngaco gitu. ngaco banget. Blundernya sering banget blunder. Blundernya combo kalau Combo. dia. Blundernya parah kalau Adis. Sekali blunder itu kalau dia jatohin kopi. Ya, kopi. Nggak. Itu gelasnya pecah, jatuhnya ke komputer. Terus dia pergi aja. Keyboardnya pecah, PC-nya rusak. 3 kali kerusakan. Dari 1 kesalahan ada 3 kerusakan. Nggak diberesin sama dia. Nggak Dia pergi-pergi diberesin. aja. Kabel kesenggol, kecabut, rusak, ya kan.
Sering banget. Nah itulah Adis, Sering banget. dewanya blunder. Dia buka toko, nama tokonya toko kesalahan. Saking banyaknya kesalahan dia tuh bisa dijual kesalahan itu. Parah. Tapi lo sedih gak sih Ki keluar dari Jenderal waktu itu Ki? Ya ada sedih juga sih. Kenapa ya? Ki lo tuh ninggalin gue sendirian tau. Ya sedihnya gini loh, nggak istilahnya. Ya udah ngebangun sama-sama ya. Udah mau sama. Sebetulnya sedihnya itu karena satu persatu udah banyak keluar gitu. Iya. Jadi Sedangkan kayak kayak Ringga, Bayu. waduh. Sisanya kan tinggal lu gua. Originalnya tuh gua, lu Bayu. Gua lu Adis. Sama Bertiga. Adis, 3 itu. Waduh. Kayaknya udah hilang gitu istilahnya. Padahal sih masih bisa jalan gitu tuh sebetulnya. Cuman karena jenuh tadi kan. Iya. Jenuh tadi ujungnya ya udahlah. Balik kanan aja istilahnya, mundur aja gue daripada karena gue ngeliat juga waktu pada saat itu banyak ngurusin artis yang lain gitu, yang dulu gitu. Label nggak fokus nggak fokus sama kitanya gitu. Padahal kan kita sebelumnya juga begitu juga kan diperlakukannya kan, nggak fokus sama kitanya malah ngurusin yang lain-lain gitu. Iya sih, lebih ke pergerakan lo ya waktu itu. Sama Fate juga sih, nggak nasib juga. Mungkin belum jalannya kan dulu. Jalannya. Nah ini lo mutusin buat itu. Tapi lo sedih kan keluar dari Jenderal? Ya sedih nggak sedih sih. Ya banyak sih yang kecewa gitu. Iya. Terutama ya keluarga gue juga. Kenapa lo ini bukannya tanggung lo istilahnya, tanggung. Kalau gue sih sebenarnya apa ya? Karena gue udah janji sama semuanya lah, sama Bayu, sama setelah keluarnya Bayu itu kan gue coba mempertahankan lo, tapi lo tetap nggak bisa, dan gue bilang kalau gue dukung ya kan, karena gue udah artinya kan coba dewasa lah untuk nyikapin ini kan. Iyalah. Itu satu. Yang kedua ya gue last man kan, terakhir gue tinggal berdua Adis, dan bangkenya nih bangke banget nih si Adis kabur dari band, nggak keluar dari band, dia nggak keluar, nggak bilang keluar sama gue. Udah tahu sisa satu-satunya dia jadi partner gue, nggak izin keluar dari band, dia kabur. Bangke, gue bilang Adis ini. Tapi gue nggak marah karena gue tahu mungkin perasaan dia sama. Perasaan dia sama, keluar dari band gitu, mau ngomong sama gue mungkin nggak kuat kan. Ya udah sisa lah gue sendirian itu. Akhirnya kan kata Ringga waktu itu selesai Jenderal, abis, nggak ada lagi. Angga sendirian mau ngapain dia? Nggak taunya nongol tuh Aun Indra. Aun sama Indra bikin tribute to Polri, kita bikin album. Bokap Indra. Sebenarnya yang datang pertama kali maksudnya Aun kan awalnya edisionalin lu tuh, edisional vokal. Nah, terus yang pertama kali datang ke gue tuh Indra, Indra nyemangatin gue, tapi gue nggak mau nyanyi, nggak di Jenderal kata dia. Keyboard. Gue main keyboard, Jenderal harus cari vokalis. Gue nggak mau balik lagi jadi vokalis Jenderal. Gue kalau mau jadi personel Jenderal, gue nggak mau nyanyi. Ya udah, Aun edisional, sampai akhirnya nawarin Aun jadi vokalis Jenderal. Mau nggak Un? Mau kata Aun. Ya udah, bikin album ceritanya kita itu. Dan gue pun nggak nyangka sebenarnya Ki. Nih, gue kabur, udah selesai nih, Aun keluar dari Jenderal karena mau ada usaha katanya. Indra sama, sisa lagi gue sendirian tuh. Gue sebenarnya sempet hopeless tuh, sendirian. Nah, udah hopeless kayak gitu, nggak taunya ada kerjaan ini nih Ki. Gue tuh udah kayak jenuh juga. Tapi kerjaan gue jadi tambah banyak nih di band Ki. Kayak misalkan gue dapet tour sama DJ waktu itu kan, DJ long trip bareng sama Live PA waktu itu. Itu bawa nama Jenderal, di klub-klub. Angga Jenderal fit DJ apa gitu kan. Nah waktu itu yang available gitaris tuh jarang Ki. Cuman Onci Ungu dulu itu. Iya, yang featuring sama DJ gitu. Iya, Edwin Coklat, Oviri, pokoknya dikit lah. Nah sisanya ada satu gitaris nggak terkenal nih, namanya Angga Jenderal ya kan. Tapi karena gue biasa main, ya kan dulu kita ngafe kan. Jadi gue ngerti tuh. Ya udah gue main sama mereka, terus jadwal gue tuh padat sampai gue tuh mikir, ini kok gue kayaknya gue nggak boleh. Jadi gue nganggepnya gitu Ki waktu itu. Gue mau kabur juga gitu kan. Gue nggak mau ini lagi lah, nggak mau mikirin ini lagi. Gue mau move on lah istilahnya kan. Musik jadi seneng-senengan gue doang.
Ternyata gue malah dikasih jadwal makin banyak dan Iya. ada duitnya juga Ki. Gue bilang semakin gue lari kerjaan semakin deket nih gitu. Ini tanda-tanda apa nih ya Allah kata gue kan. Ya udah akhirnya gue jalanin tuh, gue bawa nama jenderal tuh sendirian Ki, Angga Jenderal. Ya udahlah yang penting masih ada jenderalnya. Itu kaget lagi tuh Ringga tuh masih jalan aja dia ini sendirian. Udah sendirian masih jalan pula. Nah habis itu barulah nongol si Ajis, Oh, pai ya. Pai. Nah itu memang gua apa pengen karena gua sendirian, gua pengen ngidupin jenderal lagi. Aun waktu itu nggak tahu kemana lah Aun, nggak tahu kemana. Dia juga udah ngomong sama gua keluar dari band gitu kan, udah nggak ngeband lagi lah kata dia kan. Indra juga. Nah Indra waktu itu musuhan sama gua. Hmm. Dia sempat apa namanya ada selek lah sama gua kan. Akhirnya gua tuh bener gak ada kawan lagi Ki, nggak ada kawan lagi. Gue mau ngidupin jenderal lagi, siapa ya vokalisnya Ajis. Gue kenalan sama dia, gue kenal. Yang rekomen itu si Ferdi Kidrep. Kak, kalau lo mau vokalis ada nih. Oh, Seven Sky ya. Ada nih Faisal Abdul Aziz Aziz, nama dia itu kan, Fai Ajis. Ya udah gue temuin Ajis, kita janjian. Gue bilang apa namanya temenin gue yuk ngeband gitu kan. Tapi ngebandnya jangan kaku juga Jis, gue bilang kan. Kalau ataupun dengan kegiatan ya nggak harus keluar dari band juga. Jadi lu kegiatan lu dan kegiatan lu, gue dengan kegiatan gue. Kalau kan Ajis juga kan kerja Ki di dinas peternakan. Jadi ASN juga, makanya ya kayak gitu. Jadi kayak Jenderal itu jalan bikin album aja udah. Habis itu kita manggung juga jarang. Karena memang setelah gue jalan sama Ajis, waktu itu kan mau diambil sama Anji. Ajis nih. Jenderalnya. Oh. Manji. Nah, terus masalahnya waktu itu sama manajer yang lama tuh si Jihan. Ya. Nah, habis itu dari situ kita vakum gua. Maksudnya sama Anji itu ke labelnya atau gimana? Iya. Oh, ke label Anji. Emotion ya, kalau Emotion. Nggak tahu lah gua. Ininya. Mau dikelola Manji lah intinya gitu. Terus ada trouble lah Manji sama Jihan. Sampai akhirnya itu dingin kan, nggak ada kegiatan. Kita juga waktu itu jadi banyak nunggunya. Akhirnya gue kuliah lagi Ki, gue ngambil S2 kuliah lagi. Tapi gue sambil ngomong sama Ajis, kita bikin album sendiri aja yuk. Ya udah kata dia, bikin album EP 5 lagu. Udahnya udah nggak, kita kayak gini aja ya Jis ya untuk sementara ya. Lo dengan kegiatan lo, gue dengan kegiatan gue. 2 tahun gue kuliah sambil ngejob di kafe sampai akhirnya ketemu ya gue sambil bantuin nyari duitnya di The Potters tuh, bantuin Kiki. Jadi editionalin, terus ngejob di kafe gue karena gue nggak bisa ngilangin itu juga Ki, karena gue kuliah, gue tuh niatnya tuh Ki ya kuliah nih, niat gue itu cuman ngeband itu cuman di hari Jumat doang. Seminggu tuh cuman sekali. Ya istilahnya sekedar hobi aja. Iya, gue sempat nyenengin hati gue aja. Jadi prioritas kedua lah. Iya, karena kan gue kuliah. Iya, fokus kuliah. Tapi untungnya selesai kan? Selesai, S2 gue selesai. Gue kuliah, sampai akhirnya karena ada satu yang liat gue main di situ kan, besoknya gue diajak lagi tuh. Akhirnya jadwal ngejob di kafe itu Ki dari Senin sampai Minggu. Nggak ada libur-liburnya gue. Parah gue bilang kan, ini kok jadi ngeband terus. Gue bilang kan, ya udah, ya duitnya lumayan Ki buat bayar kuliah. Sama Ijung ngajakin gue. Ijung berdua atau? Bertiga dulu main saksofon sama Ahok. Oh iya. Ya drummernya pakai drummer? Jarang, Mikes bantuin. Kalau drummer Mikes, kalau ada drum Mikes yang ngedramin. Ya udah. Surya. Ganti-ganti sih. Oh, ganti-ganti yang available aja, namanya ngafe Ki. Bebas mau ketemu cabut-cabutan aja. Kok jadwal gua makin banyak ini, gua bilang kan, kok jadi ngape woi. Malah jadi prioritas utama lagi. Iya, akhirnya gua jadi nyari duit di situ buat bayar kuliah juga Ki. Alhamdulillah makanya gua bilang kok jadi buat bantu-bantu juga ya. Iya, lumayan buat bayar SPP, gua bilang kan. Kuliah.
Itu ceritanya tuh sampai akhirnya gue bilang sama Ajis, Jis ini gue ditarik jadi membernya The Potters. Tapi gue nggak bubarin Jenderal, Jis. Gue bilang kan kita tetap jalan kayak biasanya. The Potters juga nggak ada masalah sama Jenderal. Nah, kalau mau tetap ada karya sama Jenderal sama Jenderal. Potters juga cuman Kiki sendirian kan? Iya, waktu itu Kiki sendirian. Jadi kita tuh benar-benar sendirian. Kiki sendirian, gue ada Ajis. Ya. Tapi ngebandnya juga gue sama ini gue sampein ke Kiki, Jenderal nggak gue bubarin Ki, gue bilang kan karena kami juga ngeband itu udah kayak hobi aja gitu. Kalau saat kita mau bikin karya bikin karya, enggak ya enggak gitu. Tapi yang jelas kalau ditanya Jenderal bubar nggak ya enggak lah, gue bilang gitu. Oh ya aman nggak kata Kiki kan. Yang penting kan kita main musik nih, maksud dia tuh kan nggak kaku. Jadi di Lampung cuman itu doang ya? Ya. Terus ini juga sih nggak? Gue pertama kali ketemu Kiki itu waktu itu pernah ke rumah dulu. Masa? Pernah ke rumah dulu sama Benny dulu. Benny kan masih sepupuan sama dia. Kiki dulu itu kalau nggak salah minta lagu dulu tuh. Masa? dulu inget gue dulu dia di teras itu kan. Dia manggil gue Bang apa gitu. Ya emang lu tua. Tua lu. Gua sama lu aja selisihnya 2 tahun. Kiki dulu, Bang gue minta lagu sih gini-gini, ada lagu lu yang ini lupa gue lagu. Oh lagu sama Bonik gue dulu. Ya udah bawain aja kata gue kalau waktu gue masih ngeband sama Benny dulu itu. Nah nggak lama itu si Benny waktu itu nyari basis dulu itu. Siapa ya Ki? Gini-gini katanya. Deska, nggak mungkin kata. Deska kan udah sama bandnya gitu. Ya gue langsung referensiin Bonik aja. Kata gue, wih ada nomornya Bonik nggak dari situ? Totalnya udah muncul dia di TV itu sama Bonik. The Potters itu pertama kali dia apa? Lagu semuanya dibikin nama Dodi ya. Nah ini mah yang ke rumah itu sih. Sama Benny, iya dia kan nyanyi juga akhirnya. Iya. Oke Ki, kita tutup podcast kita. Lu jangan kapok ya kalau gue ajak ngobrol-ngobrol lagi. Santai. Pasti ya kalau lu ini calling aja. Iya, kita ngobrolin seputaran musik lah. 10 jam gue terbuka. Sisanya gawe. Abis itu seputaran apa kek yang kita obrolin. Yang jelas mudah-mudahan dari ngobrol kita ini ada manfaat buat orang Ki, ya kan. Kayak lu tadi gue tuh seneng banget pas lu bagi-bagi ilmu tentang vokal tadi tuh. Ya itu aja sih buat vokalis di Lampung ini untuk nyanyi maksud gue senyaman mungkin lah. Nggak usah maksa, kita nggak usah niru apa namanya yang kita idolakan referensi segala macam. Jadilah diri lu sendiri, be yourself gitu. Kayak ini ya moto rokok. Jadi diri lu sendiri aja lah kan. Nanti lama-kelamaan lu bakal ketemu karakter lo sendiri dan nggak usah satu lagi jangan ditiru kisah-kisah kita dulu lah. Kisah kelam lah kisah kelam. Mental sih terutama mental jangan karena kan kita dulu itu banyak yang titik jenuhnya banyak banget dulu itu ya karena kita nggak ada yang guiding benar nggak ada yang ngejalurin gitu kita mau nanya bingung nggak ada yang ngarahin nggak ada yang ngarahin itu aja sih buat nggak tahu jangan patah semangat lah menurut gue untuk vokalis Lampung ini. Terus kedua jangan pernah berhenti untuk belajar. Cakep. Ya kan? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena semakin banyak lu ngedengerin referensi lagu-lagu dari luar, seolah lu bakalan tahu teknik vokal yang sebenarnya itu seperti apa. Karena gue terus terang otodidak. Iya. Gue dari denger-denger lagu-lagu luar sih, lagu-lagu luar. Kebanyakan gue lagu-lagu luar terus terang nggak, bukannya sok barat ya. Iya, gue tahu. Walaupun gue nggak ngulik liriknya secara lengkap, tapi gue ambilan notasi nadanya aja gitu. Kalau lagu Indonesia gue terus terang nggak ada yang hafal, cuman lagu Jenderal sendiri gue hafal, sama lagu Flat sisanya. Kadang kalau disuruh nyanyi di kantor atau di itu tuh gue nggak ada yang tahu gue lagu-lagu kecuali Indonesia. Kalau diajak karaoke. Kecuali kan udah ada lirik. Gitu. Itu aja sih pesan gue buat apa nih sebutannya nggak? Kalau podcast lu nih? Buat yang nonton. Manusia. Nggak mungkin pohon yang nonton Ki. Thank you banget ya Ki. Rizky Jenderal guys. Bye.